Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Matakia dengan NIM 857892361 dari UPBJJ UT Surakarta. Dalam praktikum IPA di SD, saya akan memaparkan yaitu pencernaan makanan pada manusia. Alat dan bahan yang digunakan adalah gambar pencernaan dan juga alat tulis. Tujuan percobaan agar dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia ada mulut, ada kerongkongan atau eksofagus, kemudian ada lambung, usus halus, ada usus besar, kemudian ada rektum ataupun anus. Pencernaan yang pertama yaitu mulut, di mana mulut bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat beberapa bagian yang penting, di antaranya yaitu ada lidah yang berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian ada gigi. Bagian ini berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi oleh manusia agar menjadi lebih halus dan lebih mudah untuk dicerna. Dan yang terakhir adalah ludah, di mana ludah ini mengandung zat petialin yang menguraikan zat tepung menjadi zat gula yang lebih sederhana. Contohnya, ketika kita mengunyah nasi selama sebanyak 20 kali atau lebih, maka akan terasa manis. Pencernaan oleh gigi dan mulut disebut dengan pencernaan mekanis. Pencernaan ini menyebabkan ukuran makanan menjadi lebih halus. Pencernaan oleh air ludah termasuk pencernaan kimiawi, yaitu menyebabkan perubahan zat makanan menjadi zat yang lebih sederhana. Selanjutnya, setelah dari mulut kemudian menuju ke kerongkongan atau eksofagus. Nah, kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasukkan makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan. Di dalam kerongkongan, makanan dibungkus oleh mukus, yaitu cairan yang berfungsi sebagai pelumas yang melicinkan seluruh kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Gerakan ini adalah gerakan otot kerongkongan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Berdasarkan penelitian makanan akan melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam waktu kurang lebih 6 detik saja. Selanjutnya, setelah dari kerongkongan kemudian menuju ke lambung, di mana lambung atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan ventriculus. Nah, lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Dalam satu hari, lambung orang dewasa menghasilkan cairan getah lambung sebanyak 2-3 liter. Getah pencernaan yang dihasilkan antara lain yaitu asam klorida, pepsin, dan juga renin, di mana asam klorida ini berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman, sedangkan pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi peptin. Kemudian renin yang memiliki fungsi yaitu mengendapkan protein susu. Pada lambung terjadi pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Kemudian setelah dari lambung menuju ke usus halus. Usus halus ini memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh agar lebih mudah diserap. Pada usus 12 jari terjadi pencernaan secara kimiawi oleh getah-getah pencernaan seperti getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Cairan yang dihasilkan ditampung di kantong empedu kemudian disalurkan ke usus 12 jari. Fungsi getah ini adalah untuk membantu pencernaan lemak. Kemudian ada getah pankreas.
dihasilkan oleh pankreas. Getah yang dihasilkan yaitu amilase, tripsin, dan lipase. Nah, amilase ini mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian tripsin menguraikan protein menjadi pepton, peptida atau asam amino. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya ada getah usus. Dinding usus halus bagian tengah juga menghasilkan getah pencernaan yang mengubah zat gula, protein, dan juga lemak menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kemudian selanjutnya usus besar. Nah, usus besar ini dibagi menjadi 3, yaitu cecum, kolon, dan juga rektum. Nah, cecum itu bagian yang besar berfungsi untuk menyerap cairan dan juga garam. Kemudian kolon berfungsi untuk menyimpan sisa makanan. Selanjutnya sisa makanan masuk ke rektum dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran ataupun feses yang kemudian akan dibuang melalui anus. Yang terakhir adalah rektum atau anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhir. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh, dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus seperti yang kita ketahui pada umumnya merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang.